Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, kelas A, program studi S1 Akuntansi akan memaparkan terkait dengan Project Based Learning yang telah kami kerjakan, yang berjudul Kajian Komprehensif Implementasi PSAK 202, 216, dan 238 terhadap Laporan Keuangan PT Elnusa Tbk tahun 2023. Baik, sebelum kita masuk ke sesi pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azalia Salsabila dengan NPM 2411031009. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya proses pemaparan terkait dengan Project Based Learning yang telah kami kerjakan. Dan saya tidak sendirian, di sini saya ditemani oleh 3 rekan saya, di antaranya, yang pertama itu ada Birgita Alicia Chelsea Santana dengan NPM 2411031019. Kedua, Aurelia Sofie Lesmana dengan NPM 2411031080. Dan yang terakhir, Angeli Suryaning Jonathan dengan NPM 2411031143. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pembahasan yang akan dimulai oleh Aurelia. Untuk Aurelia, dipersilahkan. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan ringkasan informasi terkait konsep dasar laporan keuangan serta kinerja keuangan PT Elnusa Tbk selama tahun 2023. Yang pertama adalah pengertian dan kerangka konseptual. Laporan keuangan disusun berdasarkan kerangka konseptual, yaitu fondasi dalam penyajian informasi keuangan yang relevan dan andal. Tujuannya adalah untuk membantu investor, kreditor, dan pihak lain dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Selanjutnya adalah standar akuntansi yang terkait. Yang pertama adalah PSAK 202 tentang persediaan, mengatur bagaimana akuntansi untuk persediaan dilakukan. Persediaan mencakup barang untuk dijual dalam proses produksi atau bahan baku untuk jasa dan produksi. Yang kedua adalah PSAK 216 tentang aset tetap, mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyusutan aset berwujud yang digunakan dalam operasi, yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode. Dan yang terakhir adalah PSAK 238 tentang aset tak berwujud, mengatur pengakuan dan pengukuran aset non-moneter seperti hak paten dan merek dagang yang tidak memiliki bentuk fisik. Selanjutnya adalah profil perusahaan PT Elnusa Tbk. Didirikan pada tanggal 25 Januari 1969, bergerak di bidang jasa energi, terintegrasi mencakup sektor migas dan non-migas, memiliki visi menjadi perusahaan energi terkemuka dengan layanan solusi total, memiliki unit bisnis utama yaitu jasa hulu migas, distribusi, dan logistik energi, dan memiliki logo yang mencerminkan inovasi, profesionalisme, dan nilai-nilai inti seperti bersih, saling menghormati, dan bersinergi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kinerja keuangan PT Elnusa Tbk selama tahun 2023. Yang pertama adalah kas dan setara kas. Tercatat naik sekitar 25,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh percepatan periode penagihan dari 88 hari menjadi 87 hari. Ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan arus kas. Yang kedua adalah piutang usaha, meningkat sekitar 3,1%, mencerminkan adanya peningkatan volume proyek dan jasa yang diberikan selama tahun 2023. Hal ini juga mencerminkan pertumbuhan pendapatan. Yang ketiga adalah total aset. Mencapai 9,6 triliun, naik sekitar 8,7% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan ekspansi perusahaan, terutama dalam bentuk peningkatan kas, persediaan piutang, serta aset tetap. Yang keempat adalah aset lancar, naik signifikan sekitar 15,5%, menunjukkan peningkatan likuiditas yang cukup kuat. Komponen utamanya adalah kas, piutang, dan persediaan. Yang kelima adalah aset tak lancar, mencapai 3,5 triliun, mengalami penurunan sekitar 1,5% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya amortisasi dan depresiasi pada aset jangka panjang. Yang keenam adalah pendapatan, tumbuh sekitar 2,1% dengan kontribusi utama berasal dari layanan hulu migas, terintegrasi, dan jasa penunjang migas yang tetap stabil dan mengalami peningkatan permintaan. Yang ketujuh ada beban, mengalami lonjakan sebesar 107,1%, terutama disebabkan oleh rugi selisih kurs dan meningkatnya beban bunga atas pinjaman bank. Ini menjadi perhatian utama dalam pengendalian biaya ke depannya. Yang kedelapan adalah liabilitas. Total liabilitas naik menjadi 5,2 triliun, meningkat sekitar 9,8%, yang mencerminkan peningkatan utang usaha dan beban akrual seiring ekspansi operasional. Yang kesembilan adalah nilai ekuitas. Yang kesembilan adalah ekuitas, naik sekitar 7,3% menjadi 4,4 triliun yang mencerminkan bertambahnya laba ditahan dari peningkatan profitabilitas tahun 2023.
Selanjutnya saya akan membahas tentang detail aset selama tahun 2023. Yang pertama ada aset tetap mencapai 1,9 triliun, naik sekitar 10,2% dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adanya investasi baru yang dilakukan perusahaan, termasuk pengadaan alat berat, kendaraan operasional, dan infrastruktur penunjang layanan energi. Yang kedua ada persediaan, naik sekitar 5,3%, terutama disebabkan oleh peningkatan volume bahan baku untuk mendukung proyek-proyek energi yang sedang berjalan. Ini juga menunjukkan kesiapan perusahaan dalam memenuhi permintaan jasa yang meningkat. Dan yang terakhir adalah aset tak berwujud. Tercatat sebesar 6,63 miliar, mengalami penurunan sebesar 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh bertambahnya amortisasi atas hak dan tanah dan lisensi perangkat lunak sebesar 4,2 miliar. Sekian informasi dari saya. Baik, terima kasih Aurelia. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh Birgita. Untuk Birgita dipersilahkan. Overview kinerja keuangan. Aktivitas operasi pada tahun 2023 lebih rendah 4,9% dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan restitusi pajak. Aktivitas investasi naik 25,9% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan sebesar 25,9% dari tahun sebelumnya karena pembelian kapital ekspenditur untuk investasi baru. Aktivitas pendanaan mengalami penurunan 18,7%, penurunan sebesar 49,5% pada pinjaman bank karena kebutuhan pendanaan perusahaan telah terpenuhi dari dana internal perusahaan. Selanjutnya, rasio keuangan adalah alat analisis yang mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Perbandingan ini dilakukan dengan menggunakan data dari laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Margin laba usaha. Kenaikan 30% menunjukkan profitabilitas yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Return on equity. Kenaikan 24% mengindikasikan efisiensi keuangan yang lebih baik dan nilai yang lebih tinggi bagi pemegang saham. Return on asset. Tahun 2002, Elnusa memiliki ROA sebesar 4,28% dan 5,24% pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penggunaan aset perusahaan. Selanjutnya ada implementasi konseptual framework, yaitu tujuan dasar, memberikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan, disusun sesuai SAK dan regulasi OJK, disajikan untuk penggunaan yang paham akuntansi dan bisnis. Selanjutnya ada konsep dasar, yaitu relevansi, yaitu informasi bernilai prediktif dan konfirmasi, penyajian jujur, transparansi dalam standar, metode, dan kebijakan. Dapat dibandingkan konsistensi standar akuntansi tahunan, dapat diverifikasi. Data dapat diverifikasi dengan pengukuran independen, tepat waktu, penyajian sebelum informasi kehilangan manfaat. Selanjutnya dapat dipahami, yaitu laporan jelas dan ringkas. Dan selanjutnya lagi ada unsur laporan keuangan, yaitu seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Contoh dari aset dan liabilitas ada kas, piutang usaha, beban, pajak, aset tetap, liabilitas, sewa, dan lain-lain. Ekuitas dan laba rugi, yaitu seperti modal saham, saldo laba, beban pokok, pendapatan, jasa, atau barang. Selanjutnya ada asumsi dasar, yaitu ada tentang entitas ekonomi, yaitu disajikan dua jenis laporan seperti konsolidasian, induk plus anak, dan induk saja. Kelangsungan usaha diasumsikan perusahaan akan terus beroperasi. Selanjutnya ada unit moneter, menggunakan rupiah sebagai satuan pelaporan. Periodisitas, yaitu laporan disusun dalam periode tahunan. Selanjutnya akuntansi akrual, semua pengakuan berdasarkan konsep akrual kecuali arus kas dan pengecualian, yaitu CALK. Prinsip dasar akuntansi, yaitu pengukuran aset dan liabilitas diukur dengan biaya perolehan atau nilai wajar sesuai jenis. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan, yaitu diidentifikasi kontrak, identifikasi kewajiban, tentukan harga transaksi, alokasikan harga, akui saat kewajiban terpenuhi. 1. Penjualan barang diakui saat hak milik berpindah. 2. Jasa diakui saat jasa diberikan. 3. Sewa diakui secara garis lurus selama masa sewa. Pengakuan beban, yaitu diakui saat manfaat timbul atau berdasarkan akrual. Pengungkapan penuh, yaitu informasi penting disampaikan secara lengkap dan dalam CALK. PT Elnusa Tbk telah mengimplementasikan secara tepat dan konsisten seluruh tingkatan konseptual framework, menunjukkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan good corporate governance.
Selanjutnya ada implementasi tentang PSAK 202, PSAK 216, dan PSAK 238 tentang pengakuan. PSAK 202, yaitu dalam laporan keuangan PT Elnusa Tbk mengakui persediaan sebagai bagian dari aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Persediaan terdiri dari bahan baku, barang proyek, dan barang dagangan. Pengakuan atas nilai yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan dapat diukur dengan andal. PSAK 216. Dalam laporan keuangan PT Elnusa Tbk, aset tetap diakui saat memberikan manfaat ekonomis di masa depan dan biaya perolehan dapat diukur secara andal. Mencakup harga beli ditambah biaya tambahan. Penghentian pengakuan dilakukan saat aset dilepas atau tidak lagi memberikan manfaat. Biaya pemeliharaan rutin tidak diakui sebagai aset, tetapi langsung dibebankan ke laba rugi. Biaya inspeksi besar diakui sebagai bagian dari aset jika memenuhi syarat pengakuan. Selanjutnya ada PSAK 238. Dalam laporan keuangan PT Elnusa Tbk, aset tidak berwujud diakui tidak jika terdapat kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan, yaitu sampai 20-30 tahun. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, seperti beban pekerja, pengembangan, dan overhead, dikapitalisasi sebagai bagian dari produk perangkat lunak. Aset tak berwujud diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama 2 tahun. Pengakuan dihentikan saat aset dilepas atau tidak lagi digunakan secara permanen dengan diakui dalam laporan laba rugi. Sekian dari penjelasan saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Birgita atas pemaparannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angeli. Untuk Angeli dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas bagaimana implementasi pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan dari PSAK 202 yang membahas tentang persediaan, PSAK 216 yang membahas tentang aset tetap, dan PSAK 238 yang membahas tentang aset tak berwujud dalam laporan keuangan PT Elnusa Tbk. Yang pertama yaitu implementasi pengukuran masing-masing PSAK. Persediaan diukur dengan biaya perolehan atau NRV dengan metode rata-rata terimbang, melakukan uji penurunan nilai secara rutin, dan adanya bentuk penyisihan untuk persediaan usang, memastikan agar nilai tercatat tidak melebihi dari NRV. Lalu, aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan, termasuk harga beli, pajak pembelian, dan biaya tambahan. Menggunakan model biaya yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, dikurangi penyisihan penurunan nilai. Lalu, aset tetap tanah tidak disusutkan, tetapi tetap dicatat sesuai biaya perolehannya. Dan yang terakhir yaitu aset tak berwujud. Aset tak berwujud diukur berdasarkan biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi, dan penurunan nilai. Amortisasi dilakukan secara sistematis menggunakan metode garis lurus selama 2 tahun untuk lisensi perangkat lunak. Lalu penurunan beban amortisasi terjadi karena banyaknya software sudah tidak digunakan lagi atau masa manfaatnya hampir habis. Amortisasi dimulai saat aset siap digunakan dan dihentikan ketika aset tidak lagi memberikan manfaat. Yang kedua yaitu pelaporan dari masing-masing PSAK. Dalam laporan keuangan PT Elnusa Tbk, persediaan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Persediaan dilaporkan sebagai bagian dari aset lancar berdampingan dengan kas, piutang, dan aset lancar lainnya. Persediaan berkontribusi langsung terhadap laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai beban pokok pendapatan atau BPP. Selanjutnya, aset tetap dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian setiap akhir periode pelaporan. Mengevaluasi secara berkala hierarki nilai wajar untuk menentukan apakah ada perubahan level input signifikan dalam pengukuran nilai wajar. Lalu, pajak teoritis dihitung dengan mengalihkan laba kena pajak dengan tarif pajak berlaku. Dan yang terakhir adalah aset tak berwujud. Aset tak berwujud dilaporkan di laporan posisi keuangan konsolidasian, dicatat sebagai aset tak lancar berdampingan dengan aset tetap, investasi, dan properti investasi. Aset tak berwujud terdiri dari hak atas tanah dan perangkat lunak dan lisensi. Nilai tercatat disajikan setelah dikurangi amortisasi dan penurunan nilai sesuai dengan ketentuan PSAK 238. Dan yang terakhir yaitu implementasi pengungkapan masing-masing PSAK. Dalam laporan keuangan PT Elnusa Tbk, persediaan diungkap secara transparan dalam laporan keuangan. Terdiri dari jenis dan nilai persediaan, penyisian persediaan usang, persediaan yang belum dibayar, dan persediaan dalam BPP. Jenis dan nilai persediaan terdiri dari bahan baku, barang proyek, dan dagangan. Lalu penyisian persediaan barang usang termasuk mutasi dari saldo awal, pemulihan, dan saldo akhir.
Untuk persediaan yang belum dibayar, dicatat sebagai bagian dari beban akrual. Lalu persediaan dalam BPP diperinci sebagai biaya persediaan awal, pembelian, dan penyesuaian akhir. Pengungkapan aset tetap dicatat berdasarkan nilai buku pada akhir tahun. Aset telah diasuransikan terhadap semua resiko. Nilai wajar aset tetap diungkap meskipun tidak digunakan model revaluasi. Penyusutan dilakukan sesuai umur manfaat aset menggunakan metode sistematis. Pengungkapan laba rugi dari pelepasan aset tetap secara terpisah. Tidak ada aset tetap yang dihentikan penggunaannya atau tersedia untuk dijual. Dan yang terakhir yaitu pengungkapan aset tak berwujud. Aset tak berwujud terdiri dari hak atas tanah yang tidak diamortisasi dan perangkat lunak dan lisensi yang diamortisasi. Perangkat lunak dan lisensi diamortisasi secara garis lurus selama masa manfaat ekonomis yaitu 2 tahun. Beban amortisasi diungkapkan secara rinci dan dialokasikan ke beban pokok dan beban umum. Pengukuran ini dilakukan dengan model biaya. Tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tak berwujud selama tahun berjalan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anjeli atas pemaparannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Kesimpulan dalam implementasi PSAK 202, PT Anggota TBK telah yang pertama, mengakui persediaan saat pengendalian atas barang diperoleh dan manfaat ekonomis kemungkinan besar akan mengalir ke perusahaan. Yang kedua, mengukur nilai persediaan menggunakan metode yang sesuai, serta memperhitungkan cadangan kerugian penurunan nilai jika nilai realisasi bersih lebih rendah daripada biaya. Yang ketiga, menyajikan nilai persediaan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset lancar dan mencatat perubahan nilai persediaan dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari beban pokok penjualan. Dan yang terakhir, mengungkapkan kebijakan akuntansi termasuk metode penilaian persediaan, pengakuan kerugian penurunan nilai, dan perubahan signifikan yang mempengaruhi saldo persediaan. Dengan implementasi PSAK 202, PT Angusa menyajikan informasi persediaan secara transparan dan andal dalam laporan keuangan, baik di bagian catatan atas laporan keuangan atau CALK maupun di dalam laporan utama seperti neraca dan laba rugi. Selanjutnya, kesimpulan dalam implementasi PSAK 216, PT Elnusa Tbk telah yang pertama, mengakui aset tetap saat entitas memperoleh kendali atas aset dan manfaat ekonomis dari aset tersebut di masa depan yang cukup pasti. Yang kedua, mengukur aset tetap berdasarkan biaya perolehan awal, dan selanjutnya disusunkan secara sistematis sesuai umur manfaatnya. Yang ketiga, menyajikan aset tetap dalam laporan posisi keuangan secara terpisah berdasarkan jenis, beserta akumulasi penyusutan dan penurunan nilai jika ada. Yang keempat, mengungkapkan informasi detail termasuk metode penyusutan, umur manfaat, nilai residu, asuransi, nilai wajar, serta reklasifikasi dan pelepasan aset. Melalui penerapan PSAK 216, laporan keuangan PT Angusa Tbk memberikan gambaran lengkap atas aset tetap yang dimiliki, memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, kesimpulan dalam implementasi PSAK 238, yang pertama mengakui aset tak berwujud jika dapat diidentifikasikan secara jelas. Entitas memiliki kendali atasnya dan manfaat ekonomis masa depan dapat diukur secara andal. Yang kedua, mengukur nilai aset tak berwujud menggunakan metode biaya atau cost model, yaitu biaya perolehan dikurangi dengan amortisasi dan rugi penurunan nilai. Yang ketiga, menyajikan aset tak berwujud secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, serta beban amortisasi dalam laporan laba rugi. Dan yang terakhir, mengungkapkan informasi penting seperti klasifikasi aset misalnya perangkat lunak dan hak atas tanah, kemudian masa manfaat, metode amortisasi, dan indikasi penurunan nilai. Dengan penerapan PSAK 238, PT Alnusa Tbk memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai aset tak berwujud dalam laporan keuangannya, mendukung pemahaman yang lebih baik bagi para pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, simpulan. Berdasarkan analisis laporan keuangan PT Angusa Tbk tahun 2023, PT Angusa Tbk telah menerapkan conceptual framework dan PSAK secara konsisten, tepat, dan menyeluruh. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap transparansi, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas. Penerapan PSAK 202, 216, dan 238 menunjukkan kehati-hatian serta disiplin dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan aset baik berwujud maupun tak berwujud. Informasi keuangan disusun dengan memperhatikan relevansi, keandalan, dan keterbukaan kepada publik. Keseluruhan praktik ini memperkuat integritas pelaporan dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan.
Dengan penerapan konseptual framework dan PSAK, laporan keuangan PTL Nusa Tbk menjadi lebih akurat, transparan, dan andal bagi investor, kreditor, dan pihak lain yang berkaitan. Selanjutnya, refleksi. Melalui kegiatan Project Based Learning atau PBL, dengan menganalisis laporan keuangan PTL Nusa Tbk berdasarkan PSAK 202, 216, dan 238, kami memahami penerapan standar akuntansi dalam praktik nyata. PSAK 202 menekankan pentingnya mencatat persediaan secara tepat karena dapat mempengaruhi penilaian terhadap kinerja keuangan dan posisi perusahaan. Sementara PSAK 216 dan PSAK 238 membantu kami memahami terkait pengakuan, pengukuran, penyusutan, serta amortisasi aset tetap dan aset tak berwujud yang mencerminkan pemanfaatan dan nilai ekonomis aset dalam laporan keuangan perusahaan. Secara keseluruhan, pengalaman ini menjadi bekal berharga untuk kami dalam menghadapi tantangan profesional di dunia kerja. Baik, sekian pemaparan yang dapat kami jelaskan mengenai Project Based Learning yang telah kami kerjakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.